Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratna Puspitasari dengan NPM 20120111093. Video ini merupakan sebuah video presentasi yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Diah Gustiniati SHM. Materi yang akan dibahas yaitu materi bab 2 mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan. Secara harfiah, pengertian kebijakan berasal dari bahasa Belanda, politik, dan bahasa Inggris policy, yang bermakna atau memiliki arti politik kebijaksanaan. Berbicara mengenai kebijaksanaan, maka kebijaksanaan yang dimaksud yaitu kebijaksanaan politik kriminal, kebijaksanaan politik sosial, dan kebijaksanaan integral. Mengenai hal itu erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tujuannya telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kebijakan kriminal menurut Sudarto, mengenai kebijakan kriminal yaitu yang pertama dalam arti sempit, ialah keseluruhan azas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Yang kedua, dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termaksud di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dan yang ketiga yaitu dalam arti paling luas yang beliau ambil dari Jürgen Jepsen, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Adapun penanggulangan kejahatan dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan social welfare dan social defense, yang artinya berorientasi pada perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Setelah itu, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan integral. Ada keseimbangan antara penal dan non-penal. Dan terakhir, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal policy atau penal law enforcement policy yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Dalam penanggulangan kejahatan artinya kita melaksanakan politik kriminal yang berarti mengadakan pemilihan antara sekian banyak alternatif yang mana paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan ini. Dalam hal ini terdapat dua sarana dalam menanggulangi kejahatan, yaitu sarana non-penal yang merupakan sarana menitik beratkan pada pencegahan dalam menanggulangi kejahatan, sedangkan sarana hingga di dalam penanggulangan kejahatan diperlukan suatu keseimbangan dalam bekerja samanya penanggulangan kejahatan. Keseimbangan tersebut selain adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non-penal. B. Kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan. Secara etimologi, kebijakan antara lain diartikan sebagai rangkaian konsep dan sistem yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan. Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris policy atau dalam bahasa Belanda politik, yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengatur dan menyelesaikan urusan publik, masalah-masalah masyarakat, dan bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum. Sebagai istilah hukum bidang politik hukum pidana. Dalam perpustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah lain, penal policy, criminal law policy, atau French policy. Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama berkaitan. Dalam hal ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 batasan pengertian, yaitu pengetahuan mengenai ketatanegaraan, segala urusan dan tindakan, dan cara bertindak.
Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan atau lebih singkatnya kebijakan penal, dalam diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Artinya hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan saksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan saksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang berperilaku tidak sesuai dengan norma tersebut. Selanjutnya, terdapat urgensi penanggulangan kejahatan melalui upaya penal. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Bardanawawi Arif dan Rosen Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini. Mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi reprensif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat hukum tidak melakukan atau akan berpikir dua kali dalam melakukan tindak pidana. Keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki keterbatasan hukum pidana, yaitu dengan melihat hakikat terjadinya kejahatan dan hakikat berfungsinya saksi hukum. Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan yang masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan kompleks, berada di luar jangkauan hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan perkembangan hidup manusia berkembang, kejahatan pula semakin harinya semakin kompleks dan sering kali hukum positif sebagai alat kontrol belum siap untuk mencegah dan membatasi kejahatan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu kode etik atau rambu-rambu untuk kepentingan masyarakat sehingga terhindar dari aksi negatif. Yang pertama, menggunakan hukum pidana secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korbannya. Hukum pidana jangan digunakan untuk mencapai tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain. Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pemidana akan lebih besar. Hukum pidana digunakan apabila hasilnya sampingan. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak dibandingkan oleh masyarakat yang kuat, dan lain sebagainya. D. Kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi dengan secara hukum saja. Dapat mengingatkan keterbatasan yang ada dalam hukum pidana, yakni salah satunya jenis kejahatan baru dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana yang konsekuensinya dianut oleh legalitas formal seperti yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat penal maupun non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui penal dan non-penal dapat dibedakan dengan garis besar, yaitu jika penanggulangan kejahatan lewat penal menitik beratkan sifat preventif sesuai kejahatan yang terjadi, sedangkan alur non-penal menitik beratkan pada preventif sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan secara non-penal ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana. Misalnya, penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dan objeknya dengan sarana pengamanan pemberian pengawasan pada objek kriminal. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan. Dan yang ketiga, penyeluruhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama akan terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan. Posisi kunci strategis dalam menanggulangi kejahatan ditegaskan pula di berbagai kongres PBB sebagai berikut. Pencegahan kejahatan peradilan pidana janganlah dilakukan atau dilihat sebagai problem terisolir. Pencegahan kejahatan harus didasarkan penghapusan sebab-sebab kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab kondisi-kondisi demikian harus merupakan strategi pokok yang mendasari upaya pencegahan kejahatan. Yang ketiga, penyebab utama dari kejahatan di banyak negara adalah ketimpangan sosial, diskriminasi sosial, standar hidup rendah, pengangguran, kebutaan di antara golongan besar penduduk. Dan terakhir, pencegahan kejahatan peradilan pidana seyogianya dipertimbangkan dalam hubungan dengan membangun ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial, kultural, dan perubahan dunia atau internasional baru. Salah satu sarana non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan sebelumnya adalah lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunannya.
Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai kongres PBB bahwa pembangunan itu sendiri bersifat kriminogen apabila pembangunan itu tidak direncanakan secara rasional atau direncanakan secara timpang, tidak memadai atau tidak seimbang. Yang kedua, mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral, dan yang terakhir tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat menyeluruh atau integral. F. Pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan. Usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan politik di samping menggunakan sarana penal juga menggunakan sarana non-penal. Kebijakan-kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosioekonomi. Untuk itu, kebijakan pencegahan kejahatan selain dilakukan melalui kebijakan pembangunan tepat dan menunjang efektivitas pekerjaan hukum melalui kebijakan legislatif dengan meningkatkan kualitas substansi, kualitas struktural hukum, peningkatan kualitas budaya hukum yang menjadi seluruh masyarakat pendukung hukum menjadi sadar dan taat hukum. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka sampailah pada suatu gagasan yang dapat menjadi pemikiran bersama bahwa text of General Criminal Law baik dalam rangka menanggulangi kejahatan maupun untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat harus ditinggalkan. Jika hanya mengandalkan hukum pidana sebagai satu-satunya norma yang dianggap mampu menjadi panglima dalam menanggulangi kejahatan, oleh karena itu, suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kedua kategori tersebut dalam satu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Dengan pendekatan yang integral ini diharapkan tujuan politik hukum pidana sebagai bagian integral dari politik sosial dapat tercapai, yaitu sebagai perlindungan masyarakat atau social defense dalam mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare.